Ya, pemirsa, menjelang Lebaran, arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat pada Rabu siang kemarin mulai ramai. Iring-iringan pemudik menggunakan sepeda motor melintas dari arah Jakarta mengarah ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Pemudik memilih untuk mudik lebih untuk menghindari kepadatan di sejumlah titik rawan macet di jalur Pantura Cirebon. Baik, nampaknya juga banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan mudik lebih awal. Yang pertama mungkin karena takut tiket keretanya habis. Atau memang perusahaannya juga sudah memberikan cuti lebih awal. Itu tadi di wilayah Majene, kemudian Cirebon, Jawa Barat, dan juga di Pasar Senen, Jakarta. Oke, kita juga sudah kehadiran narasumber, yakni Bapak Hendro Sugianto. Beliau selaku Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak Dirjen. Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Harus sehat. Bapak harus sehat karena memang masih panjang, Pak. Pasti kan bekerja terus ya, tidak ada cuti nih ya, Pak ya. Oke, nanti sebelum ngobrol sama Pak Hendro ya, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk memantau arus lalu lintas di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami di sana akan memberikan informasi langsungnya pagi hari ini. Selamat pagi, Ervan. Pagi. Ya, silakan informasi terkini langsung dari sana. Apakah memang sudah terlihat aktivitas masyarakat yang memilih untuk mudik lebih awal, Ervan? Baik, pemirsa, saya dapat saya laporkan sejak H-11 hingga pagi ini arus pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa terpantau di jalur tepatnya di jalur Pantura Cirebon mulai ramai. Bahkan pemudik yang didominasi oleh kendaraan roda 2 sejak kemarin hingga pagi ini mulai nampak. Para pemudik sendiri memilih mudik lebih awal karena untuk menghindari kepadatan yang terjadi di jalur Pantura. Dapat saya sampaikan, pemirsa, tepatnya di sekitar jalur Pantura ada 5 titik yang harus diwaspadai bagi para pemudik karena adanya pasar tumpah yang ada di sekitar jalur Pantura. Baik, Bayu, seperti di jalur Pantura Arjawinong, di Pantura tersebut ada pasar tumpah yakni pasar Tegal Gubuk, di mana pasar tersebut salah satu titik kepadatan yang sering terjadi saat arus mudik. Baik, Bayu. Ya, Ervan, sepengetahuan Anda ini kan makin mendekati puncak arus mudik begitu ya, dan pasar tumpah seperti ini menjadi isu-isu tertentu atau isu-isu khusus yang harus diatasi ketika memasuki arus mudik. Dari otoritas tempat Anda bisa mendapatkan tidak apa saja skenario yang mungkin bisa diaplikasikan, digunakan untuk mengurai atau setidaknya mengurangi kemacetan nanti? Baik, untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi di jalur Pantura, petugas kepolisian dari Polresta Cirebon dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon akan melakukan sejumlah rekayasa seperti tepatnya di jalur arteri Pasar Tegal Gubuk. Rencananya pada saat arus mudik terjadi kepadatan, petugas kepolisian akan melakukan sistem one way atau melakukan 3 jalur yang ada di jalur Pantura. Bahkan petugas juga akan melakukan pengalihan sejumlah jalur seperti melintasi sejumlah jalur alternatif. Baik, Evan, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan kembali ke Anda bila ada perkembangan terbaru ya. Kita langsung ngobrol sama Pak Hendro. Pak, udah mulai pusing ya Pak ya? Udah mulai mendekati puncak arus mudik. Prediksinya kan ada peningkatan ya dari 85 juta ke 123. Boleh nggak dikasih gambaran kepada kami? Persiapannya akan seperti apa Pak? Terutama bagi saudara-saudara kita yang mungkin mudiknya pakai kendaraan pribadi nih Pak. Karena ini diprediksi peningkatannya cukup tinggi ya. Jadi saya juga menghimbau untuk saudara-saudara kita yang mudik pakai mobil pribadi bisa mengatur waktu lebih awal gitu, lebih awal mudik gitu. Jadi minggu sebelum tanggal 17 ya, mungkin itu sudah
bisa mudik lebih awal. Karena mudik lebih awal itu menghadapi kemacetan lebih kecil daripada tanggal H-2. Karena prediksi itu H-2 itu puncak mudik. Nah, kalau puncak mudik H-2, kita bicara Jabodetabek ya. Jabodetabek berdasarkan survei kan pergerakannya 18,3 juta yang keluar. Yang paling banyak 52% ke arah timur. Nah, kalau itu H-2 semua, mesti akan terjadi kemacetan. Tapi kita sudah berusaha, saya sudah koordinasi dengan Korlantas, macet iya, tapi tetap ada pergerakan lambat. Masih tetap mengurangi, jalan gitu ada pengurangan kecepatan itu pasti karena padat itu. Tapi kalau masyarakat saya himbau untuk lebih awal, Mudik lebih awal. Dan kesiapan kendaraannya lebih bagus. Pak Dirjen, tapi kalau melihat kan memang mayoritas kabarnya masyarakat juga akan mudik melalui darat begitu ya Pak ya. Apakah memang ada lokasi atau titik-titik yang diprioritaskan oleh Kementerian Perhubungan untuk mungkin itu nanti akan jadi lokasi yang cukup padat dilewati pemudik? Iya, jadi untuk kita bicara jalan tol. Jalan tol itu kalau kilometer 42 sampai 72 itu sudah 4 lajur. Ya, oke. Tapi kalau kilometer 72 ke Cipali itu masih 2. Jadi 4, 2. Maka konsepnya adalah kalau ini tidak diatur pasti bottleneck sini. Maka di kilometer 42 sampai 72 itu konsepnya itu nanti kontraflow. Terus mulai 72 sampai 414 Kali Kangkung itu one way. Jadi mesti di sini 4, masuk juga 4. Terus sampai ke timur ke kilometer 414 Kali Kangkung. Itu konsep untuk menghindari bottleneck di antara Jakarta Cikampek dan Cipali yang beda lajur. Itu konsepnya ya. Kalau di arteri juga tidak ada konsep itu. Tapi tetap kita menjadi prioritas penanganan juga di Cipali. Karena tadi yang berita itu juga mulai padat, bergerakan paling banyak kan sepeda motor pasti lewat Cipali gitu. Dan itu rekayasa sudah disiapkan. Di pasar-pasar tumpah juga sudah rekayasa di pemerintah daerah itu sudah siap untuk itu. Itu rekayasa yang disampaikan oleh Pak Hendro. Terutama kita bicara dari wilayah Jabodetabek terlebih dahulu aja ya, ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Tahun lalu nih Pak, saya ingat ketika skenario yang sama serupa, one way diberlakukan, yang dari Bandung ke Jakarta yang ngambek Pak. Kan itu kan akhirnya berhenti total, sekitar mungkin 5-8 jam gitu. Nah, hal-hal kayak gini gimana Pak nanti diantisipasi? Begini, ini kan sekarang sudah ada 4 kanan 4 kiri B. Jadi ketika dibuat kontraflow, ada 2 lajur yang digunakan untuk ke arah Jakarta. Jadi dari Bandung dan dari timur untuk bis-bis yang mungkin akan kembali ke Jakarta mengambil penumpang, atau pergerakan dari Bandung yang akan ke Jakarta, itu tahun ini insya Allah nggak terhambat karena ada 2 lajur yang disiapkan untuk kembali ke Jakarta. Nanti kan akan naik ke MBZ ya. Saya kira itu sudah diantisipasi dan disiapkan. Nantinya selama arus mudik Lebaran ini memang untuk truk pengangkut barang tidak diperbolehkan atau gimana Pak? Kita pembatasan truk ya, pemuatan itu. Nanti dimulai tanggal 17. Ada untuk arus mudik itu tanggal 17 sampai tanggal 21. Nanti di arus balik ada 2 di tanggal 24 sampai tanggal 26 dan tanggal 29 sampai tanggal 2. Itu untuk kendaraan sumbu 3 sama ya 14.000 ke atas itu kita batasi. Karena tidak mencukupi batas minimal kecepatan gitu yang kita antisipasi. Nah itu tadi soal truk begitu ya. Tadi saya lupa tanya ini Pak, ketika tadi sudah ada skenario yang one way gitu ya. Itu diberlakukannya mulai kapan Pak? Apakah nanti melihat lagi kondisi di lapangan atau gimana? Karena kan bukan khawatirnya ya, teman saudara-saudara yang mau mudik ngitung waktu nih biar nggak kena nih gitu.
One way, kontraflow dan one way itu dimulai tanggal 18. Karena kita prediksi tanggal 18 mulai kalau ya? tanggal 18 itu mulai jam 14.00 sampai tanggal 24. Tanggal 19, 20, 21 itu jam 08.00 pagi sampai jam 24.00. Tapi itu fleksibel. Korlantas kita lihat kondisi perkembangan di lapangan bagaimana. Kalau memang di lapangan tidak perlu atau pembatasan waktunya lebih pendek atau lebih panjang itu keputusan diskresi di lapangan. Oke, berarti mulai tanggal 18 ya Pak ya? 18. Jadi buat Anda yang mungkin sudah Harap merencanakan diperhatikan, begitu ya. Kira-kira akan ada pemberlakuan tadi, one way dan juga kontraflow. Baik, Pak Dirjen, kalau melihat kan memang masyarakat tidak semuanya membawa kendaraan pribadi, Ya. tapi juga ada yang menggunakan angkutan umum dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk angkutan umum ini himbauan dari Kementerian Perhubungan seperti apa, Pak? Baik, mungkin pengecekan seperti ramceknya, kemudian memang dihimbau juga kan untuk menggunakan angkutan memang benar-benar resmi begitu ya, Pak Dirjen. Ya. Jadi untuk angkutan umum kita sudah melakukan ramcek itu mulai bulan Februari. Februari sampai tanggal 15 April. Ya. Oke. Kita sudah melakukan ramcek dan alhamdulillah 95% lah layak untuk operasional itu. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat karena biasanya orang menggunakan bis itu paling banyak itu pas wisata. Betul, Nah, Pak. itu kalau sewa bis, tolong dicek betul bahwa bis ini layak atau tidak. Ada aplikasi Mitra Darat itu bisa melihat bahwa itu memang. Bis itu terdaftar, Pak? Iya, Bis-bis yang layak? Iya, Oke. ada ini layak gitu. Jangan asal naik saja tapi cek. Sopirnya juga ditanya, misalnya mau tujuan ke puncak Jawa. atau kemana itu ditanya sudah pernah pengalaman nggak lewat jalur itu gitu. Jangan sampai sopir yang tidak punya pengalaman lewat jalur itu dia lewat. Seperti kasus yang di Sarangan sampai ke Karanganyar itu kan, itu kan supirnya juga Belum pernah. Iya, nggak tahu medannya begitu ya, Pak ya. Jadi masyarakat juga harus peduli dengan situasi seperti itu. Karena dari data itu kecelakaan justru paling banyak itu saat wisata. Karena saat mudik kan ada perlambatan, gitu. Tapi saat wisata itu justru tinggi. Yang pertama, yang kedua sepeda motor itu paling tinggi kecelakaannya. Karena dan gambarnya begini. Dari Jakarta sampai wilayah Jawa Barat itu prosentasenya kecil. Makin ke timur prosentase kecelakaan sepeda motor makin tinggi. Kenapa? Karena kelelahan mengendarai sepeda motor. Nah, ini faktor-faktor kelelahan ini yang harus dimanage dengan baik kalau memang saudara kita masih ada yang menggunakan sepeda motor gitu. Berhenti. Baik, itu tadi soal sepeda motor lebih pada kewaspadaan kita sendiri. Tapi mungkin ada nggak treatment khusus bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor dari pemerintah? Kita bahas lebih lanjut nanti. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita berbincang lagi dengan Pak Hendro, kami akan ajak Anda untuk menyimak laporan dari rekan kami, ada Ikra Anggara yang saat ini berada di stasiun Senen ya. Ikra? Ya. Ya. Ya, selamat pagi Bayu, Rati dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, di mana volume tingkat penduduk atau masyarakat yang melaksanakan mudik untuk Lebaran ini sudah terlihat lebih ramai daripada hari biasanya. Namun dari keterangan Kepala Humas Daob 1 Eva Khairunisa menjelaskan bahwa belum ada lonjakan penduduk. Hari ini tercatat ada 13.000 masyarakat yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ke daerah destinasi di Pulau Jawa. Dan untuk mencari tahu pemirsa lebih jauh kenapa masyarakat ini memilih mudik hari ini, mengingat Lebaran masih 9 hari lagi, saya sudah bersama beberapa narasumber saya. Selamat pagi, dengan Ibu siapa? Ibu Arlina. Ibu Arlina. Iya. Ibu bisa dijelaskan Ibu kenapa memilih mudik lebih awal daripada tanggal-tanggal menjelang Lebaran? Iya, karena kalau mendekati Lebaran itu lebih rame gitu. Jadi kan karena saya bawa anak-anak, jadi lebih safe lah gitu, lebih nyaman gitu. Iya, lebih santai. Kalau boleh tahu dari mana mau kemana Ibu?
Saya dari Depok mau ke Surabaya. Terakhir mudik kapan Ibu? 3 tahun yang lalu sebelum pandemi, 2019 ya terakhir. Ini baru mudik lagi ya? Iya, Dapat tiketnya gimana Ibu? Sampai... ya ini aja beli online. Lumayan soalnya udah habis ini aja pisah-pisah. Oke, ya. Terima kasih Duduknya. banyak atas waktunya. Semoga hati-hati di jalan. Nah, pemirsa, saya juga sudah bersama narasumber yang lain ya. Ini ada Mas Aris, Mas siapa Mas? Mas Rizal. Iya, Mas Rizal. Mas, kalau boleh dibuka maskernya juga nggak apa-apa. Mas Rizal ini dari mana mau kemana Mas? Saya dari Palembang, Mas. Dari Palembang, tujuannya Blora. Mas, ini mau mudik ya Mas ya? Kenapa memilih mudik lebih awal Mas daripada tanggal-tanggal mendekati hari Lebaran? Biasanya Mas kalau dekat-dekat Lebaran itu udah full semua Mas tiket-tiket. Ya, saya coba cari yang dekat-dekat tanggal 19 juga udah full. Jadi kita jaga-jaga aja lah, lebih awal aja. Nah, ini dapat tiketnya kalau boleh tahu dari kapan sih Mas? Susah nggak sih Mas? Susah Mas, agak susah nih, cara rebutan ya. Nyari harinya juga susah, jadi ya disesuaikan dengan harinya aja sama libur kerja aja sih. Nah, jadi kan kalau misalkan pas ya bisa disesuaikan aja. Kira-kira nih Mas, ntar kalau udah sampai Blora, apa hal yang akan dilakukan pertama kali Mas? Wah ini masak-masakan ibu di rumah Mas. Baru ini pulang mudik saya, 4 tahun nggak pulang. Ya, 4 tahun nggak pulang mudik. Itu aja sih Mas. Jadi sekiranya rindu sama suasana di rumah dan juga masakan sama ibu ya? Ya betul-betul Mas, itu aja. Mas, terima kasih banyak. Iya. Semoga selamat sampai tujuan. Ya pemirsa, hati-hati di jalan ya Mas Rizal. Ya pemirsa, itu tadi wawancara singkat kami bersama para pemudik yang akan melangsungkan mudik mulai hari ini. Di mana kami perlu ingatkan kembali jika Anda yang berniat untuk melakukan mudik, ini tiket kereta api masih tersedia. Namun tiket yang tersedia ini tidak begitu lengkap karena melihat tiket-tiket yang sudah dipesan sebelumnya oleh masyarakat dari jauh-jauh hari. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa okupansi atau tiket yang sudah okupansi rate atau tiket yang sudah dibeli sampai dari H-5 sampai dengan hari H Lebaran ini rata-rata sudah di atas 90%. Dan kami mendapatkan informasi dari Kepala Humas Daob 1 Eva Khairul Nisa menjelaskan jika masyarakat yang ingin membeli tiket dan tanggalnya sudah tidak ada, ini disarankan untuk menggunakan fitur connecting train, di mana fitur ini dapat membuat tiket yang Anda cari ini mungkin masih bisa tersedia. Demikian Bayu dan juga Ratih, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ikra yang melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan selamat bertugas kembali. Oke, kita akan membahas lagi mengenai persiapan arus mudik tahun 2023 dengan Pak Dirjen. Pak Dirjen, kalau melihat kan tadi memang sudah dijelaskan kontraflow dan juga ganjil genap sendiri. Lupa tadi ditanyakan Pak, ini ganjil genap juga akan diberlakukan di mana saja Pak Dirjen? Pemberlakuan ganjil genap itu di jalan tol. Waktunya sama, tanggal 18 mulai berlakukan one way kontraflow juga pemberlakuan one way juga diberlakukan ke arah timur jalan tol arteri, terus ke arah barat ya, itu diberlakukan bukan hanya di Jakarta saja tapi berlaku nasional di mana ada kepadatan itu diberlakukan juga di Surabaya ke arah timur ke arah barat itu juga diberlakukan, di jalan tol diberlakukan. Itu jadi sebagai catatan lagi ya, tanggal 18 April nih saudara-saudara yang ada mungkin memutuskan untuk mudik, tanggal 18 April ini sudah mulai diberlakukan sistem one way kontraflow, kemudian juga ganjil genap. Ya. Khusus untuk ganjil genap, sekali lagi Pak, hanya di ruas tol saja ataupun kalaupun misalnya di arteri, itu arteri yang seperti apa Pak yang nanti diberlakukan? Ganjil genap itu pertama di jalan tol ya. Yang kedua ada banyak jalan arteri yang diberlakukan. Tapi untuk yang dari ke Jakarta yang keluar itu arteri Pantura, jalur selatan itu kita melakukan jalan tol, terutama di jalan tol kita melakukan ganjil genap. Jadi memang wilayah-wilayah yang biasanya padat pemudik di situ ya. Itu hanya untuk arus kendaraan yang keluar dari wilayah Jabodetabek gitu Kak. Iya. Ganjil genap itu. Iya. Karena kan
mungkin ada beberapa yang katakanlah sekali lagi yang dari Bandung gitu Pak. Itu gimana Pak? Misalnya dengan arah yang berlawanan dengan arus mudik, apakah berlaku juga ganjil genap? Berlaku sebenarnya, ya. Tapi kita kan lebih prioritaskan pada jalur yang Dilewati keluar pemudik. Jakarta pemudik. Itu lebih padat kan. Itu diberlakukan juga. Baik. Ditilang atau disuruh keluar exit tol terdekat? Kalau melanggar gitu Pak? Ketilang saya kira enggak lah ya. Kita mungkin Suruh balik arah biasanya begitu ya, Pak, ya? saja, kita arahkan saja gitu. Baik, Pak Dirjen, kalau melihat juga tadi kan memang di ruas-ruas jalan tol dan juga di arteri begitu yang biasa dilewati pemudik. Nah, kalau untuk di pelabuhan Pak, nah biasanya pusat kemacetan juga terjadi di pelabuhan, bahkan mengurai sampai jalanan di luar pelabuhan. Nah, antisipasi untuk tahun ini seperti apa Bapak? Pelabuhan yang paling padat adalah Merak. Bakahuni. Iya. Jadi untuk tahun ini, tahun kemarin kita kan memberlakukan hanya di Merak, 7 dermaga. Tahun ini kita tambah ada di Ciwandan. Ciwandan itu sebelah selatan Merak. Itu pelabuhan Pelindo yang selama ini digunakan. Itu kita siapkan ada 6 dermaga. Ya, ada 6 dermaga. Di sini 7 dermaga dan ada dermaga swasta 1 BBJ. Jadi pembagiannya untuk kendaraan-kendaraan penumpang itu ke Merak. Ke Merak semuanya. Ya, ke Merak kecil. Baik kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Enggak. Penumpang roda kecil, kendaraan kecil dan bis, truk gitu ya. Bis itu ke Merak. Khusus untuk sepeda motor dan truk kecil itu kita arahkan ke Ciwandan, sepeda motor. Karena sepeda motor nanti kita akan khususkan kapal sendiri sepeda motor. Jangan sampai tidak dicampur gitu ya? dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Jadi sepeda motor nanti khusus ke Ciwandan dan ada kapal khusus sendiri. Nanti tinggal pilih apakah dari Ciwandan mau ke Bakahuni, kita siapkan 11 kapal ro-ro, atau Ciwandan langsung ke Bandar Lampung di Panjang. Kita siapkan kapal Dobon Solo dan kapal dari PT ALP. Itu kapasitasnya 1.200 sepeda motor. Besar ya. Jadi tinggal pilih mau langsung ke Bandar Lampung biar cepat sampai itu silahkan. Kalau mau ke Bakahuni silahkan dengan tiket yang sama. Dari Ciwandan sampai ke Panjang itu harga tiket sama dengan Merak ke Bakahuni, tidak ada perbedaan tiket. Jadi sekarang lebih besar juga kapasitasnya bisa ditampung oleh Betul. 2 pelabuhan itu ya Pak. Kalau ya? truk-truk besar yang diperbolehkan jalan atau truk-truk yang mungkin ketika lewat sudah diberlakukan pembatasan, itu nanti akan dikeluarkan ada penampungan di pelabuhan BBJ. Itu keluar di Cilegon Timur, nanti akan dikumpulkan di situ. Nanti dia akan dibawa ke Bakahuni, ada pelabuhan tersendiri. Oke, jadi nanti yang mau mudik ke wilayah Sumatera akan ada 2 pelabuhan yang disiapkan itu ya. Penumpang Merak dan 2 juga pelabuhan Merak ya. Itu Dan jadi concern juga ya. Siapa tahu sudah mempersiapkan. Saya juga mengimbau nih kepada masyarakat yang mau naik kapal, itu beli tiketnya online. Kayak Ferigi, itu sebenarnya sudah dibuka H-60, nanti sampai H-1. Jadi ketika datang ke pelabuhan, sudah membawa tiket. Kalau tidak membawa tiket, dia putar. Tapi di sana disediakan juga atau enggak Pak? Enggak. Jadi memang semuanya sudah by online Ya, sekarang by online. Oke. Kalau by online itu akan lebih cepat. Ya, salah satu yang kemarin itu hambatan tahun kemarin itu karena datang ke pelabuhan itu tidak bawa tiket. Akhirnya terjadi antrian yang panjang di situ. Nah, tahun ini kita sampaikan pada masyarakat harus bawa tiket masuk, jadi lancar semua. Semua ini akan untuk kelancarannya. Pastinya Pak. Nah, saya tanya soal pemudik sepeda motor Pak. Meskipun tadi sudah ada himbauan ya Pak Hendro gitu. Tapi ada treatment nggak Pak untuk para pemudik sepeda motor ini? Karena dengan jumlah prediksi yang akan bertambah, kemungkinan juga kan yang menggunakan sepeda motor juga bertambah gitu. Ya. Jadi untuk pemudik yang ingin membawa motornya pulang kampung, gitu sebenarnya kita juga sudah menyiapkan truk untuk mengangkut. Kami siapkan ada 30, 15 berangkat, pulang 15. Itu untuk perhubungan ya.
kapal laut juga disiapkan untuk ngangkut sepeda motor gratis sih semua. Kalau kapal itu sampai Semarang. Iya. Kereta api sekarang konsepnya orang naik sepeda motornya sama. Jadi kita turun stasiun dia pakai sepeda motor. Itu bisa dimanfaatkan secara maksimal karena kapal masih baru berapa persen yang memanfaatkan itu. Apabila dia terpaksa dan harus pakai sepeda motor, hanya berdua, driver sama penumpang, ya pakai jaket, pakai sepatu itu. Jangan membawa anak, himbauan itu. Jangan membawa anak dan jangan membawa tambahan-tambahan bagasi pakai kayu, pakai apa itu sangat berbahaya gitu. Apalagi anak, kasihan anak menjadi tameng orang tuanya dulu depan itu. Dan saya mengimbau untuk anak silakan menggunakan BRIS gratis juga ada. Manfaatkan itu biar lebih aman juga lebih pasti aman bagi anak, bagaimana bagi karena kecelakaan paling tinggi itu di sepeda motor. Oke, satu lagi Pak, rest area Pak. Oh iya. Rest area kan juga yang menjadi isu ya, yang jadi concern lah gitu. Karena keluar masuk kendaraan juga kan perlu diatur, itu gimana Pak? Rest area kita sudah atur. Rest area yang paling primadona itu kan di 57 ya, setelah turun MZ ya. Kita sudah atur, jadi tidak boleh langsung orang masuk parkir di depan warung atau outlet yang akan dituju. Jadi nanti flow-nya akan diatur, dia langsung ke belakang. Jadi di rest area kan ada jalan untuk mobil kecil, jalan mobil besar. Jalan mobil kecilnya kita tutup. Semua pakai jalan untuk mobil besar, truk gitu. Karena truk itu kan sudah nggak boleh saat mudik. Jadi dia mengalir, nanti langsung ke belakang, nanti diatur flow-nya oleh yang mengatur pengelola rest area semaksimalkan dengan batasannya 30 menit. Oh, tidak bisa lama-lama juga ya? Dengan gantian yang lain, kasihan yang lain. Pak Dirjen, himbauan singkat saja Pak untuk masyarakat yang akan melakukan mudik tahun ini. Masyarakat yang melakukan mudik tahun ini saya himbau mengatur waktu mudik. Ya, mengatur waktu lebih cepat lebih bagus. Yang kedua, ikuti petunjuk petugas yang di lapangan karena pada dasarnya petugas itu agar semuanya lancar dengan baik, siapkan kendaraannya dengan baik, siapkan fisiknya gitu. Oke, ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Dirjen sudah berbagi informasi pada pagi hari ini, sangat komplit sekali begitu ya untuk persiapan mudik tahun ini. Mudah-mudahan lancar semua persiapan mudiknya. Saudara-saudara kita juga yang mudik diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Oke. Amin.